Bismillahirrahmanirrahim. Baik, eh, di pertemuan kali ini dalam materi belajar PHP, saya akan membagikan satu tips belajar PHP tanpa menggunakan web server, di mana saat kita belajar PHP menggunakan web server itu akan cukup memakan waktu meskipun hanya sepersekian detik. Tetapi nanti ada keribetan di situ saat setting servernya dan lain-lain. Nah, dalam belajar tips kali ini, saya hanya menggunakan atau dalam komputer saya hanya terinstall PHP saja tanpa menggunakan Nginx atau Apache. Nah, di dalam tips ini saya akan berbagi yang sering saya gunakan adalah 3 cara ini. Yang pertama menggunakan interactive shell atau PHP min-A. Nah, untuk PHP min-A ini biasanya langsung menggunakan terminal, kemudian atau command line. Di situ kita ketikkan sintak dari PHP-nya. Kemudian yang kedua yaitu langsung mengeksekusi file .php tersebut menggunakan php min-f spasi file.php-nya. Di sini kita membutuhkan satu editor, kemudian membutuhkan terminal. Nah, editor itu untuk menulis sintak PHP-nya, kemudian terminal untuk mengeksekusi file PHP tersebut. Kemudian yang nomor 3 atau yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menjalankan file PHP menggunakan server sederhana, yaitu server bawaan dari PHP. Nah, di sini sintaknya adalah PHP min S besar, kemudian IP address-nya, kemudian ×2 port dari server yang kita inginkan. Baik, kita akan coba bagaimana cara running PHP di terminal atau command line atau command prompt. Yang pertama, pastikan komputer Anda, komputer teman-teman sudah terinstall PHP. Cara memastikannya adalah kita buka terminal. Ini kebetulan saya sudah buka terminal. Kita buka terminal, kemudian ketikkan php min version. Nah, di sini berarti komputer kita sudah terinstall PHP dengan versi 7.4.3 build-nya Februari 2020. Nah, baik, langsung saja kita akan coba menggunakan PHP min-A. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan disuguhi ada interactive shell saat kita menjalankan PHP min-A. Di sini kita akan coba membuat variabel saya. Kemudian kita tampilkan. Nah, seperti itu untuk PHP min-A. Tentu ini sangat sederhana. Bahkan dalam beberapa percobaan sebelumnya, ketika hasilnya itu false, maka tidak bisa menampilkan hasil dari false tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba mengeksekusi sebuah file PHP menggunakan PHP min-f. Nah, di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code yang bisa di-download secara gratis di internet. Di sini saya akan
coba membuat sebuah file PHP, latihan.php. Nah, seperti ini. Kita ingat, ketika menggunakan file.php, maka kita harus menuliskan tag PHP sebelum kita menuliskan kode PHP tersebut. Tag ini digunakan untuk mengidentifikasi bahwa sintak yang berada antara tag PHP ini sampai ini adalah sintak PHP. Di situ nanti yang akan dieksekusi oleh PHP interpreter. Nah, kita akan coba membuat sebuah variabel salam, kemudian di sini nama muflih, kemudian kita tampilkan salam, variabel salam saja, salam, kemudian nama. Nah, di sini saya menggunakan terminal yang plugin dari Visual Studio Code. Di sini cara mengeksekusinya menggunakan kontrol kemudian tilde. Kontrol plus ini. Ini. Nah, ini cara membuka plugin terminal atau plugin terminal dalam Visual Studio Code. Nah, di sini saya coba eksekusi. Kita tahu bahwa di sini filenya bernama latihan.php. Untuk memastikan, kita bisa cek kalau di dalam terminal menggunakan ls, atau kalau di dalam command line atau command prompt menggunakan dir. Ya, di Unix system tidak mengenal perintah dir. Nah, di sini ada perintah ls. Clear. Nah, kita akan eksekusi menggunakan php-s latihan.php. Nah, di sini muncul apa yang ditulis pada sintak PHP ini. Di situ saya membuat sebuah variabel salam dan nama. Salamnya salam, namanya muflih. Kemudian saya tampilkan muncul salam muflih. Nah, yang terakhir kita akan menjalankan pada server sederhana bawaan dari PHP. Maaf. Di sini saya tetap menggunakan editor ini, Visual Studio Code, dan saya menggunakan terminal yang ada di bawah ini. Tetapi untuk mempermudah, saya akan merename file latihan ini menjadi file index.php, di mana file index.php itu yang pertama kali dieksekusi ketika server itu menemukan yang pertama kali kayak kalau di dalam bahasa pemrograman yang lain itu adalah function main. Nah, disitulah. Ini saya akan eksekusi, kemudian kita running menggunakan browser Chrome. php -s, address-nya di sini saya menggunakan 0.0.0.0.0. Ini adalah tandanya bahwa server kita bisa diakses di komputer manapun.
Kemudian saya menggunakan port 8001. Dan saya tekan enter. Nah, di sini ketika sudah muncul seperti ini, PHP 7.4.3 development server. Nah, di sini development server ya, bukan production server. Jadi kalau di production jangan menggunakan ini. Tetapi ini hanya untuk digunakan pada development server. Nah, di sini muncul link dari server kita yang barusan kita jalankan. Ini statusnya adalah started atau sudah berjalan. Kita akan coba open. Nah, di sini muncul salam Muflih. Ketika kita coba lagi edit, Assalamualaikum, maka kita harus merefreshnya untuk bisa melihat hasilnya. Di sini Assalamualaikum Muflih, atau kita coba salam Nendro. Nah, di sini kita butuh refresh. Nah, baik, itu mungkin tips yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.